Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fer Eko Cahyono, mahasiswa Teknik Elektro semester 6. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang motor induksi satu fasa. Yang pertama, jenis-jenis motor induksi satu fasa. Pada motor induksi satu fasa tidak terjadi medan magnet putar seperti halnya motor induksi yang 3 fasa kemarin, sehingga diperlukan suatu bantuan untuk mengawali motor berputar. Berdasarkan hal tersebut, motor induksi satu fasa dibedakan 4 jenis. Yang pertama, motor fasa belah. Yang kedua, motor kapasitor mula atau starting kapasitor. Yang ketiga, motor kapasitor tetap atau running kapasitator. Dan yang terakhir, motor kutub bayangan. Terus untuk prinsip kerjanya, pada motor satu fasa memiliki 2 belitan stator, yaitu belitan fasa utama atau seringnya itu belitan U1 sampai U2, dan belitan fasa bantu itu belitan Z1 Z2. Belitan utama menggunakan penampakan kawat tembaga lebih besar sehingga memiliki impedansi yang lebih kecil. Sedangkan belitan bantu dibuat dari tembaga yang berpenampang kecil dan jumlahnya belitan lebih banyak sehingga impedansinya lebih besar dibandingkan impedansi belitan utama. Terus lanjutan prinsip kerjanya masih di grafik arus belitan bantu 1 dan arus belitan utama berbeda besar. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan besar impedansi. Lanjut, untuk perbedaan arus beda fasa ini menyebabkan arus total merupakan jumlah secara faktor. Medan magnet utama yang dihasilkan belitan utama juga berbeda pada fasa besar dengan medan magnet bantu. Terus untuk belitan bantu Y1 Y2, pertama dialiri arus I bantu menghasilkan flux magnet P tegak lurus. Terus beberapa saat kemudian belitan utama U1 U2 dialiri arus utama I utama, yaitu bernilai positif. Hasilnya adalah medan magnet yang bergeser sebesar 45 derajat dengan arah berlawanan jarum jam. Terus kejadian ini berlangsung terus sampai satu siklus sinusoida. Terus untuk motor fasa belah. Motor fasa belah terdiri atas 2 kumparan stator, yaitu kumparan utama dan kumparan bantu. Antara kumparan utama dan kumparan bantu berbeda arus 90 derajat listrik. Untuk memperoleh arus utama IU dan arus bantu IB yang tidak sefase dapat dilakukan dengan cara: pertama, lilitan utama atau kumparan utama terdiri dari jumlah lilitan yang sedikit dengan penampakan kawat yang besar. Kedua, lilitan bantu terdiri dari jumlah lilitan lebih banyak dan penampang kawat yang lebih kecil. Terus untuk prinsip kerja motor fasa belah, pertama, jika kumparan utama dan kumparan bantu menghubungkan ke sumber tegangan, maka arus mengalir ke kumparan utama dan
terbantu dengan berbeda fase. Kedua, perbedaan fase tersebut ditimbulkan medan magnet antara medan stator, kumparan utama, dan kumparan bantu. Ketiga, hasil kedua medan kumparan utama dan kumparan bantu menghasilkan medan putar pada stator dan selanjutnya menyebabkan rotor berputar. Lanjut untuk prinsip kerja motor fasa belah. Yang keempat, saklar sentrifugal dan bekerja memutuskan arus pada kumparan bantu secara otomatis jika berputar motor mencapai 70-80% dari kecepatan nominal. Kelima, motor fase belah mempunyai torsi awal yang sedang dengan arus awal yang rendah. Motor ini digunakan biasanya pada mesin cuci, pompa, kipas angin, dan mixer. Keempat, motor starting kapasitor. Motor kapasitor mula-mula merupakan motor fase belah, tetapi pada saat di start, perbedaan fase antara kedua harus diperoleh melalui sebuah kapasitor yang dipasang seri dengan kumparan bantu. Terus dengan adanya kapasitor diperoleh torsi awal yang lebih besar jika dibandingkan motor fase belah. Lanjut, untuk motor kapasitor mulai banyak yang digunakan, terutama fan, terus AC, terus pompa, peralatan pendingin, mesin cuci, dan penggerak kompresor. Terus yang kelima, motor running kapasitor. Motor kapasitor running terdiri dari dua jenis, yaitu pertama motor kapasitor start running, kedua motor kapasitor tetap. Sedangkan untuk motor kapasitor start running mempunyai dua kapasitor. Satu fungsinya hanya pada saat motor sedang dihidupkan dan kapasitor lainnya bekerja terus-menerus. Terus setelah putaran motor mencapai 70-80 derajat, 80% dari putaran nominalnya, CS terlepas dan CR tetap terhubung. Beda fase antara fluk utama dan bantu menurun sehingga torsi motor juga menurun. Misalnya kapasitor start biasanya 300 Fahrenheit dan kapasitor run 400 Fahrenheit untuk motor 0,5 HP. Motor ini digunakan sama seperti motor kapasitor mula, hanya perbedaannya mempunyai torsi dan efisiensi yang besar. Selain itu, dapat mempertinggi kemampuan motor dari beban lebih dan putarannya lebih halus. Terus pada motor ini terdapat kapasitor yang dipasang tetap dan torsi awal motor kapasitor sangat sukar diukur. Namun demikian terdapat suatu perbedaan untuk menafsirkan besarnya torsi awal tersebut. Misalnya untuk memperoleh jumlah putaran motor yang sangat lambat dibutuhkan sumber VI dan menghasilkan torsi keluaran TI. Maka untuk tegangan sumber V2, torsi awal motor dapat ditafsirkan diperhitungkan sebagai berikut. T2 sama dengan T1 kali kurung V2 per V1 tutup kurung kuadrat. Terus untuk motor kutub bayangan, motor ini mempunyai kutub bayangan dan kutub utama, sementara rotornya adalah rotor sangkar tupai. Terus medan putar dihasilkan karena induksi pada cincin hubung singkat dan terdapat pada kutub bayangan. Dan motor kutub bayangan kebanyakan digunakan pada alat-alat yang tidak memerlukan torsi yang besar seperti kipas angin, alat fotokopi, dan pompa kecil. Mungkin nggak banyak yang bisa saya sampaikan karena kita di sini juga saling belajar. Kalau ada kesalahan dari pembawaan materi saya ini, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.